Apa Naku? Baik, Bu. Oke, baik ya. Coba sekarang baguskan duduknya Naku. Adakah kawan kita yang tidak masuk hari ini? Oke, berarti kelas 5 U ini rajin semua ya? Sekarang letakkan pulpennya. Ambil sikap untuk berdoa. Tundukkan kepalanya. Coba hanya ibu satu orang, silakan bawa doa. Oke, silakan William. Mari anak ibu. Mari kita bersama dalam doa. Dalam nama Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yohanes Bosco. Doakanlah kami. Amin. Santo Fransiskus Xavier. Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anakku. Oke. Kita memulai materi kita. Siapakah anak ibu yang masih mengingat materi kita sebelumnya? Oke, silakan Putri. Yesus Sang Mesias, Bu. Apa anakku? Yesus Sang Mesias. Yesus Sang Mesias. Yang lain? Sama kan? Adakah materinya yang berbeda? Tentu tidak, karena sama gurunya, sama kelasnya. Jadi materi kita yang Yesus Sang Mesias. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu mengenai terlibat dalam hidup menggereja. Apa ibu bilang aku? Terlibat dalam hidup menggereja. Bayu ulangi. Terlibat apa? Tawuran? Oh, oke, ulangi Bayu. Terlibat dalam hidup menggereja. Rafael bantu kawannya. Aku apa tadi ibu bilang? Terlibat dalam hidup Gereja. Saska, apa ibu bilang barusan aku? Terlibat dalam hidup menggereja. Terlibat dalam hidup Gereja. Sebelum kita memasuki materi ini, dari judul itu saja Naku, terlibat dalam hidup menggereja. Terlibat dalam hidup menggereja. Apa itu terlibat dalam hidup menggereja? Kan materi kita tadi terlibat dalam hidup menggereja. Yang mau ibu tanyakan, apa itu terlibat dalam hidup menggereja? Coba 1 menit. Oh, oke, silakan. Ikut serta dalam kegiatan gereja. Ikut serta dalam kegiatan gereja. Bagus. Kita beri dulu tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Sebelah sudut situ sudah lagi yang lain. Apa itu terlibat dalam hidup menggereja? Ayo, salah benar. Tidak apa-apa, cuma saja nak apa. Tadi kata kawannya terlibat dalam hidup menggereja, ikut ambil bagian dalam gereja. Yang lain? Oke, silakan jawab. Ikut
ambil bagian dalam ibadah gereja. Ikut ambil bagian dalam ibadah gereja. Kita kasih tepuk keren. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Bagus sekali yang lain. Oke, silakan Rafael. Terlibat dalam kegiatan gereja. Bagus. Kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, satu lagi masih ada anakku. Oke, silakan. Ikut bergotong royong dalam Ikut bergotong royong dalam kegiatan menggereja. Bagus sekali. Kita beri tepuk keren. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Iya, anak ibu. Apa yang kamu katakan itu semua benar ya, anakku? Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai terlibat dalam hidup menggereja, yaitu yang pertama, pada akhir pelajaran nanti anak-anak ibu mampu menganalisis terlibat dalam hidup menggereja dalam melaksanakan 5 tugas gereja berdasarkan pengalaman hidup anak ibu. Yang kedua, pada akhir pembelajaran nanti anak-anak ibu mengerti ataupun mampu menganalisis cara hidup jemaat pertama berdasarkan bacaan kitab suci yang nanti akan kita baca sama-sama dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 72. Jadi untuk mendalami materi kita mengenai terlibat dalam hidup menggereja anak baik, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kami semua di sini dengan mengamati gambar. Mengamati gambar yang terdiri dari 5 gambar dan masing-masing kelompok memiliki gambar yang berbeda nanti. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 mengamati gambar yang berbeda. Oke, sekarang perwakilan dari kelompok 1 anak ibu silakan ambil 1 orang. Oke, kelompok 2. Ayo nambahin kelompok 2. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, jadi masing-masing anak ibu coba perhatikan gambar di setiap kelompok. Boleh juga diperhatikan di layar ini ya, anakku. Oke, ada
liturgi, kerikma ataupun pewartaan. Setelah itu koinonia, persekutuan. Berikutnya diakonia, pelayanan. Dan yang terakhir martiria, kesaksian. Berarti ada 5. Coba, ada 5 tadi. Yang pertama liturgi. Yang kedua apa aku? Udah Bu, stop motor Bu. Bagus ya, bagus sekali. Ini termaksud salah satu kegiatan terlibat dalam hidup gereja ya Nangko. Oke, kita beri tepuk keren ya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, sudah bagus sekali. Silakan duduk ke kelompoknya anak ibu. Berikutnya, silakan kelompok yang gambarnya ini. Oke, silakan. Oke, silakan anak ibu. Pertanyaan pertama, gambar apa yang kamu lihat pada masing-masing kelompok? Jawaban, kakak-kakak miskinah yang sedang melakukan perayaan Ekaristi. Ya. Pertanyaan kedua, apa kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan terlibat dalam hidup menggereja? Jawaban, iya, karena menjadi pelayan Tuhan. 3. Berdasarkan kelompok kamu, mana yang cenderung kamu pilih, bermain HPK atau terlibat dalam hidup menggereja? Jawaban, terlibat dalam hidup menggereja karena melayani Tuhan dengan senang hati. Oke, tunggu sebentar ya nak. Ini adalah para misdinari
Jawabannya. 1. Seorang anak yang sedang mencuri. Kemudian kedua. Seorang anak yang sedang mencuri. Ya, silakan. Yang kedua. Apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan terlibat dalam hukum gereja? Jawaban tidak. Karena mencuri adalah salah satu perbuatan yang perbuatan dosa. Ya. Yang ketiga, berdasarkan kelompok kamu yang cenderung kamu pilih bermain HP atau terlibat dalam hidup gereja. Jawaban terlibat dalam hidup gereja. Karena itu adalah perbuatan yang baik. Oke. Bentar ya, Nak. Ini mantap. Oke. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke, terima kasih. Nah, lanjut kelompok berikutnya. Oke, ini silakan. Pertanyaan 1. Gambar apa yang kamu lihat pada masing-masing kelompok? Jawaban. Sebuah gambar anak-anak yang sedang bermain HP. Pertanyaan kedua. Apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan terlibat dalam hidup mereka? Jawaban. Tidak, karena mereka bermain HP dan tidak beribadah. 3. Berdasarkan kelompok kamu, mana yang cenderung kamu pilih bermain HP atau terlibat dalam gereja? Jawaban. Terlibat dalam hidup gereja, karena gereja lebih baik daripada bermain HP. Oke, ya, bagus sekali ya. Ini kelompok mengatakan ini adalah 2 orang anak yang sedang main HP. Ini tidak termasuk, tidak termasuk dalam kegiatan hidup gereja, tidak termasuk. Dan kelompok ini juga mengatakan memilih terlibat dalam hidup gereja daripada main HP. Oke, kita kembali tepuk keren. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya. Sekarang kita lanjut. Mari, kelompok yang terakhir. Nih. Gambar apa yang kamu lihat pada masing-masing kelompok? Mereka sedang mengikuti ibadah di gereja. 2. Apakah kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan terlibat dalam hidup gereja? Iya, terlibat karena mereka sedang beribadah di gereja. 3. Berdasarkan kelompok kamu, mana yang cenderung kamu pilih bermain HP atau terlibat dalam hidup gereja? Terlibat dalam hidup gereja karena ikut serta dalam memuliakan nama Tuhan. Oke, ini adalah gambar orang ataupun sekelompok orang yang mengikuti ibadah. Mereka ini ngapain? Duduk diam atau bernyanyi? Bernyanyi. Ikut aktif kah? Semua diperhatikan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus bangkit berdiri di hadapan orang banyak dan bersaksi dengan suara yang nyaring. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Para orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 5 untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul pun dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan masih banyak mujizat lainnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pak, ini ada makanan untuk Bapak. Makanlah. Terima kasih anak muda. Tuhan memberkatimu juga. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka membaca. Oke, itulah dia tadi. Mereka disukai. Oke, itulah dia tadi cerita mengenai jemaat pertama. Untuk mendalami cerita kitab suci, Ibu ada beberapa
hari. Bagaimana cara hidup jemaat pertama? Bagaimana cara hidup jemaat pertama? Untuk kelompok ketiga, apa beda jemaat pertama dengan jemaat sekarang ini? Apa beda jemaat pertama dengan jemaat sekarang ini? Kelompok 4. Apa hubungan jemaat pertama dengan 5 tugas gereja? Untuk kelompok 5, mengapa jemaat sekarang ini lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama? Jadi anak-anak baik, untuk lebih jelas apa jawabannya, silakan masing-masing baca Alkitabnya tadi, di mana diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Coba sekarang untuk lebih jelasnya baca kitab suci masing-masing. Silakan anak baik. Diskusi. Dari seluruh tugas yang masing-masing kelompok semuanya sudah baik. Jadi anak ibu, sebagai kesimpulan dari materi kita ini, terlibat dalam hidup gereja berarti ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Yaitu tadi ada berapa anak baik? 5. Yang pertama tadi apa? Liturgia. Yang kedua? Kerigma. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, itu semua ya Nago. Ditambah lagi cara hidup jemaat pertama. Cara hidup jemaat pertama itu yaitu yang pertama bersedia dibaptis. Mereka mau dibaptis. Yang kedua, mereka sehati sejiwa. Yang berikutnya, rela berkorban. Harta pribadi menjadi milik bersama. Yang berikutnya, mereka berkumpul berdoa dan memecahkan roti di bait Allah. Itulah cara hidup jemaat pertama. Maka sehingga jumlah mereka setiap hari semakin bertambah karena cara hidup mereka itu baik. Rela berkorban, baik atau tidak? Baik. Sehati sejiwa, baik. Mau dibaptis, tidak ada pelit-pelit. Di kelas ini ada pelit-pelit? Tidak, berarti kita menciri khas sama dengan cara hidup jemaat pertama. Oke anak baik, coba sebagai tugas anak baik semua, ini ada tugas ibu kasih. Ini tugasnya tidak kelompok aku. Ini tugasnya adalah masing-masing. Jadi nanti tulis namanya, tulis apanya? Dan dikerjakan pribadi satu orang masing-masing. Tidak kelompok ya Rafael.
Oke. Sudah dikumpul semua anak bayi? Oke, bagus sekali. Nah, sekarang sebagai bahan refleksi untuk kamu anakku, coba tulis ya sebagai refleksi. Buatlah niat. Buatlah niat berupa doa. Buatlah niat. Niat itu berupa doa agar dapat terlibat dalam hidup menggereja. Terlibat dalam hidup menggereja. Buat dia niat berupa doa agar ikut terlibat dalam hidup menggereja. Mohon kekuatan dari Tuhan. Jelas tugasnya? Jelas. Ya, itu jangan menyontek ya nak. Itu refleksi pemikiran kamu sendiri. Sekarang kerjakan. Jadi untuk materi kita hari ini sudah selesai. Jadi materi kita berikutnya yaitu hidup bersama yang dijiwai Roh Kudus. Nanti baca bukunya halaman 95. Apa ibu bilang aku? Baca buku halaman 95. Iya, agar pertemuan berikutnya nanti anak ibu sudah paham sedikit aja dengan materi itu. Sudah? Jelas semua? Jelas, Bu. Oke, sekarang sebelum menutup pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Coba ambil sikap berdoa yang baik. Satu orang anak ibu, silakan bawa doa. Satu orang, silakan Pulcri, silakan nak. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anakku.